Kembali bersama dengan saya, Mr. Napit Studio. Pada saat ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang aplikasi terbaru kita, yaitu aplikasi pemparan borsa Sirumanggur, Sihombing Lumban Torua. Pada awal tampilan, kita dapat melihat menu database yang terdiri dari 3 menu, kemudian menu tampilkan, kemudian tambah data, kemudian tombol hubungi, bagikan, notifikasi. Di sini bawah tombol panduan, ini juga tombol panduan, ini tombol Google, kemudian Google Maps. Ya, jadi ini nanti kita perlukan untuk penggunaan aplikasi kita di pemparan borsa Sirumanggur. Ide awal pembuatan aplikasi ini adalah dengan kehadiran aplikasi pemparan Raja Nabi 20, seorang teman saya meminta kepada saya supaya membuatkan juga bagi keluarganya aplikasi pemparan Sihombing, ya, khususnya Lumban Toruan, sehingga saya memikirkan akan membuat aplikasi pemparan borsa Sirumanggur, Sihombing Lumban Toruan. Baik, untuk pertama sekali kita coba lihat ya database ini, ya. Ini data ringkas. Apa itu data ringkas? Coba kita buka. Data ringkas adalah data pemparan borsa Sirumanggur, ya. Di sini dapat kita lihat sudah ada 34 entrian, 34 data, ya. Nomor sundut yang terdiri dari nomor sundut, keluarnya, anak keberapa, jumlah pinopar, siapa nama pasangannya, suami atau istrinya, kemudian di mana ingatannya. Jadi data ringkas ini memuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 data, ya. 6 informasi. Di sini sudah kita lihat, ya, sundutnya sudah ada, sundut nomor 1 sampai sundut 16. Ya, ini saya temukan dari Google dan saya coba entry, namun datanya tidak lengkap, ya. Hanya mengentry atau membuat sesuai dengan silsilahnya dia, ya. Saya lupa nama webnya, tapi ini dibuat mungkin pemparan dari marhum, ya. Jadi database yang kita mau susun ini adalah database yang dapat memuat lengkap dengan pasangannya dan inganannya. Oke, itulah data ringkas, bentuk data ringkas pemparan borsa Sirumanggur, Sihombing Lumban Toruan. Oke, coba kita lihat data lengkapnya. Data lengkapnya, ya, dimulai dengan sundut, kemudian natorasnya, anak beberapa, siapa guar anaknya, pinoparnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian siapa istri atau suaminya, kemudian di mana ingatannya, kemudian jumlah pinoparnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subinformasi yang kita kumpulkan, ya. Oke. Ini kan kita lihat, ya, masih di entry oleh garis keturunan tertentu dari borsa Sirumanggur. Nah, bagaimana caranya supaya data dari jalur keturunan kita atau kita dapat ada di sini? Ya, tentu harus di entry atau di input, ditambahkan oleh masing-masing pemparan atau yang mewakili. Caranya adalah tekan tombol tambah ini, ya, tambah.
Oke, di sini ya ada pengantarnya. Jadi ini yang mengusulkan ini adalah salah satu pembaharan Borsak Silomonggur yang ada di Lintong Hutan. Ya, coba kita baca. Jadi cara penulisan yang benar yang diperlukan dalam atau yang dipersyaratkan dalam aplikasi ini adalah menggunakan title case ya. Contohnya Borsak, ini B-nya huruf besar, S-nya huruf besar, jadi selebihnya adalah huruf kecil. Bukan Borsak Silomonggur atau huruf kecil semua Borsak Silomonggur seperti ini. Kemudian email ini adalah email kita, pribadi kita ya, yang mengentry ya. Jadi misalnya kita mengentry ada 10 nama, misalnya nama bapak kita dan nama anak kita atau nama itok kita, itu tidak harus email mereka tapi email kita yang mengentry data itu ya. Kemudian tuliskan nomor sundut. Ini nomor sundut. Kita sepakati nomor sundut yang dimaksud di sini adalah dimulai dari Borsak Silomonggur ya. Jadi di internet itu ada berbagai versi, ada yang memulai di silsilah di sundut perbuahan ya, yaitu Kuta Kurkur dan Hariara. Di sini kita sepakati dimulai dari sundut Borsak Silomonggur nomor 1 ya. Kemudian siapa nama notorasnya? Dalam konteks Borsak Silomonggur sebagai anak, maka notorasnya adalah Si Hombing ya. Jadi Si Hombing Borsak Silomonggur merupakan anak kedua dari Si Hombing, di mana Si Hombing mempunyai 4 anak, yaitu Borsak Junjungan ya, kemudian Borsak Silomonggur, kemudian Borsak Pengatasi. Ini saya kurang paham ya, saya tidak akan menjelaskan itu. Yang penting Borsak Silomonggur dari Si Hombing adalah nomor 2. Kemudian pilih di sini nanti notorasnya. Kemudian apabila belum ada di sini ya, jadi supaya masuk dia di pilihan ini otomatis masuk ke sini jika nama tersebut sudah mempunyai keturunan, itu otomatis masuk kemari. Apabila belum masuk juga silakan ditulis di sini aja ya. Misalnya Borsak Silomonggur. Nggak ada spasi ya di belakang nih. Hapus spasinya. Oke, hapus. Kemudian anak keberapa dia? Anak berapa saya yang akan mengentry? Nama saya yang akan di-entry ini anak keberapa dari notoras saya? Itu di sini ya. Misalnya dia anak pertama atau anak kedua dan lain sebagainya. Kemudian siapa namanya? Nah, nama di sini kembali diingatkan ya, title case. Jadi setiap awal kata itu harus huruf besar. Boleh menambahkan, ini nama lengkap ya. Boleh menambahkan gelar. Gelar itu misalnya gelar kepangkatan atau gelar habatakon seperti Oppu ya. Jadi ama itu nggak usah dibuat dulu, karena kalau dia ama pada suatu saat dia mungkin menjadi Oppu. Jadi supaya nggak berubah lagi. Tapi kalau dia sudah meninggal ya udah dikunci aja sebagai ama ya. Kalau memang dia nggak punya cucu. Jadi kita sepakati aja nama ini nama lengkap, nggak boleh nama singkatan, nama lengkap. Kemudian gelarnya itu kalau dia masih ama, kalau masih hidup ya status masih hidup itu jangan dulu di entry, sebab nanti dia berubah menjadi dari ama menjadi Oppu kan, jadi terganggu lagi database kita. Kecuali kita mau nanti menginformasikan kepada pemegang database ini di sini bahwa si Anu sudah berubah status menjadi dari Amanyaha menjadi Oppu Nisyaha gitu, Oppu Syaha gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya, jenis kelamin peparan ini misalnya dia tadi ini adalah laki-laki. Jadi artinya peparan yang di entry di sini bisa laki-laki, bisa juga perempuan ya. Jadi nggak harus laki-laki. Kemudian siapa suaminya? Kalau dia perempuan, siapa istrinya? Kalau dia laki-laki. Kemudian di mana ingganannya? Misalnya Bogor ya, Bogor, atau misalnya Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu ya. Boleh seperti ini. Jadi nama kota
kota atau kecamatan saja dibuat, supaya nanti Google Maps bisa membaca alamat tersebut, nama kota tersebut, sehingga akan muncul nanti di dalam peta. Nanti kita lihat ya. Kemudian jumlah pinopar ini, jumlah pinoparnya adalah pada saat pelaporan itu laki-laki berapa, perempuan berapa. Kosongkan apabila belum menikah. Oke, kemudian kirim ya. Kemudian kirim, nanti akan muncul di sini. Langsung di sini dan muncul di sini juga. Oke. Kemudian bagaimana cara mencari pemparan ya? Mencari pemparan di dalam ini ya. Misalnya ini kita mau melihat siapa sih pemparan Borsak Siromonggur di sundut Palimahon ya. Coba ini sundut Palimahon, kirim. Oke. Pilihan sundut sudah dicatat. Kita lihat di sini. Tadi kita pilih ini. Kita lihat hasilnya di sini. Kita lihat hasilnya di sini ya. Data pemparan berdasarkan sundut yang dipilih. Sundut Palimahon tadi ya. Oke, ini ada 3. Ada 3, yaitu natorasnya adalah Namora Pujion. Oke, nanti akan bertambah sesuai dengan penambahan data oleh masing-masing pemparan yang menginput atau mengentry nama-nama leluhurnya. Oke, apabila kita ingin mengubah ini ya, pilih di sini. Ini kan nomor 5, coba kita buat nomor 7. Sundut Papituhon ya, kirim. Ya, kita kembali lagi. Boleh dari sini. Ya, nomor Papituhon. Nah, ini kan masih belum ini. Jadi, menurut pengalaman kami, ini kita tunggu aja selama 1 menit ya. 1 menit. Coba kita jalan-jalan ke tempat lain dulu ya. Misalnya nih, pilih data pinopar Nina Toras misalnya. Ya, misalnya saya atau kita ingin melihat siapa sih peparang pinopar dari Opu Marsaulina. Siapa sih nama-nama pinopar dari Opu Marsaulina? Klik di sini, pilih di sini ya. Siapa dia? Siapa pinoparnya? Coba kita lihat hasilnya di sini. Tadi Opu Marsaulina. Ternyata Opu Marsaulina adalah mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Opu Marhum dan Opu Barita. Opu Marhum dan Opu Barita. Opu Baruhum ada 4 pinoparnya, sementara Opu Barita belum terdata. Ini saya tidak berani mengatakan ini tidak ada, tapi ini belum terdata. Jadi silahkan bagi pinopar nih Opu Barita, entry ya, tambahkan data peparan Borsak Siromonggur di jalur leluhur Anda. Kemudian tadi kita lihat ya, ini sundut Papituhon. Coba kita ulang ya, sundut Papituhon. Nanti coba kita tunggu. Terus pilih kota yang ingin ditampilkan. Nah ini, saya mau melihat ya, kita mau melihat siapa-siapa sih nama peparan Borsak Siromonggur yang berada di kota Lintong Nihuta misalnya. Lintong Nihuta, kirim. Nah, nanti setelah dikirim, kemudian hasilnya dapat kita lihat ini di bawahnya ya. Tadi ini kita pilih, sekarang kita lihat hasilnya di sini. Lintong Nihuta. Nih, Chandra Laurentius Sihombing. Oke, kita mau lihat kota yang lain. Langsung aja dari situ. Misalnya Bandung ya. Bandung. Oke. Tadi kita coba dulu ya, yang tadi sundut ini, sundut Papituhon ya. Mungkin kita keluar dulu. Oke, kita lihat sundut Papituhon tadi kita pilih, tampilkan sundut. Belum juga ya, belum juga. Oke, kita sabar. Kemudian kota yang dipilih tadi ya, Bandung ya. Belum juga
Coba kita refresh nih, pull down. Cara untuk merefresh, tekan ke bawah. Ini butuh waktu 1 menit lebih ya. Jadi sebelum ada 1 menit kita coba ke tempat lain. Nah ini sudah ya, Bandung ya. Jadi boleh kita tunggu bersabar sebentar. Nah Bandung tidak ada data ya, tidak ada data. Kemudian kita coba cari kota yang lain. Nggak usah kita cari karena toh tadi di sini kita lihat belum ada yang membuat nama kotanya di sini. Jadi tidak usah dulu dia. Kemudian kita lihat lagi apa yang dapat kita lihat di sini. Nah ini, misalnya kita tidak tahu nama lengkap seseorang yang ingin kita cari siapa. Misalnya ini kan, misalnya ini, nih. Misalnya Lela ini, Lela. Kita taunya Lela ya, atau Tuan ya. Coba kita Tuan. Ada berapa banyak data Borsak Siromonggor ini yang mengandung kata Tuan ya? Kita cari ini. Cari nama pemparan mengandung kata Tuan. Kirim. Oke. Coba kita buka. Ini tadi ya, nama pemparan di bawahnya terbuka. Jadi Tuan itu ada di sini. Hanya satu ya. Nanti kalau sudah di entry semua, mungkin ada beberapa yang muncul di sini. Untuk mencari yang lain, misalnya tadi misalnya Ompu ya, Ompu. Ini pasti banyak nih kalau Ompu ya. Oke. Coba kita lihat apakah sudah muncul Ompu. Banyak ini, ada 19. Oh bukan. Iya, ada 19 orang peparan Borsak Siromonggor yang bergelar Ompu ya, Ompu. Dan juga belum lengkap alamatnya. Ya ini sunduk nomor berapa ini ya. Ompu ini sunduk nomor berapa ya. Ini diurutkan dari mana ya? Diurutkan, nanti kita urutkan ya, kita urutkan nanti. Ini setelah seingat saya ini diurutkan berdasarkan Natoras ini. Kemudian pilih pemparan pada pohon silsilahnya. Apa maksudnya pilih pemparan pada pohon silsilahnya? Artinya gambarkan atau uraikan nama sipolan peparan Borsak Siromonggor ini sampai ke Borsak Siromonggor di atasnya. Artinya kalau dia di sundut nomor 15, maka sundut 14, 10, 12 sampai sundut perjulu akan ditampilkan. Nah, coba kita lihat ya. Nih, coba kita lihat ya. Anggaplah ini database ini kita ingat ya. Kita coba nih Opuroi ini ya, nomor 16. Opuroi. Coba kita pilih Opuroi di sini. Pilih pemparan pada pohon silsilahnya. Siapakah Opuroi? Opuroi ini ya. Jadi ini data ini, pilihan ini diurutkan berdasarkan abjad ya, abjad. Ini B, C, G ya. Ini kebetulan banyak Opu. Ini pun diurutkan dengan kata kedua ya, Opuroi. Kita coba lihat siapa Opuroi ini dalam silsilahnya. Lihat nih ya, lihat kan ini kan tadi milihnya, ini untuk melihat hasilnya. Ini memilih, ini melihat hasilnya. Jadi ini memilih, ini melihat, ini memilih, ini melihat, ini memilih, ini melihat, ini memilih, ini melihat, ini memilih, ini melihat. Mari kita lihat. Opuroi adalah sundut Pasapulonom. Nah tua-tuanya, Natorasnya adalah Opu Maruhum, Opungnya Opu Mastaulina. Lanjut ke Opu Rumada, Opu Malubuk, Opu Betulan, Opu Tiabulan, Opu Tinempahan, Opu Tuan Lela, Opu Saranyaji, dan lain sebagainya sampai
ke Borsak Sirumonggor di Sundut Perjolo. Ya, inilah yang kita sebut sebagai pohon atau riwayat silsilah ya, riwayat silsilah peparan Borsak Sirumonggor, khususnya Opuroi. Jadi ini yang terbawah itu adalah Bonana ya, Bonana sampai ke atas nanti. Jadi bukan yang nomor 1 di atas, tapi nomor 1 di bawah sebagai Bonani Poparan. Kemudian untuk memilih yang lain, kita coba ini ya, coba cari misalnya Opulindung. Siapa Opulindung ini ya? Opulindung. Coba kita lihat Opulindung siapa itu di riwayat ini, Opulindung. Oke, belum berubah ya. Jadi ini kita tadi ingat bahwa ada 1 menit. Coba kita lihat tadi sundut ini ya, sundut nomor 7. Sundut nomor 7 sudah muncul di sini. Jadi agak bersabar dulu ya, bisa entah kemana-mana dulu. Kita buka ini. Inilah sundut Papituhon ya, ada 2, yaitu Sahata Niaji dan Guru Tinoisan Pinaparne Parhoda Onggang. Oke, ini belum lengkap semuanya. Mari kita lengkapi supaya nanti ini bisa berguna bagi kepentingan internal kita, peparan Borsak Sirumonggor. Kemudian yang terakhir ini peta sebaran ya, peta sebaran ini. Andai kata kita sudah membuat kota-kota tempat peparan ini berdomisili sampai ke penjuru dunia, maka akan nampak nanti di sini. Kalau ada di misalnya di India, misalnya ada di Myanmar, misalnya ada di salah satu kota di Vietnam atau di Amerika. Ini di sini masih hanya 1 tadi ya, di Lintong Nihuta ya. Itu Lintong Nihuta ini bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat di sini di mana nih. Oke. Usahakan untuk mengentri nama kota itu, nama inganannya itu sesuai dengan yang tertulis di peta ini. Jadi misalnya di Sorkam seperti ini tertulis di peta. Seperti inilah kita bikin nama inganan kita. Sihikit, ini ya, ini Pakat, kemudian Tarutung, Onan Hasang, Pacurnaturu dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah kita sudah jalan-jalan melihat aplikasi kita. Itulah aplikasi peparan Borsak Sirumonggor. Nanti ini bisa kita nanti video ini akan saya masukkan di sini sehingga apabila di sini di tutorial ya, ini tutorial nanti di sini kita bikin di sini ya, di sini akan saya buat nanti di sini atau di sini, kemudian nanti saya buat di sini cara download aplikasinya. Oke, jadi nanti supaya terpisah dia, nanti saya akan buat video tutorial khusus ya. Ini akan saya masukkan kemari, tutorial penggunaan. Oke, ini apa? Ini panduan ya, panduan. Boleh dibaca, silahkan dibaca. Ini saya membuat ya. Ini saya. Kemudian ini Google, ini tadi Google Maps. Oke, misalnya tadi ini kita mau lengkapi ya, misalnya ya ada peparan Parhoda Onggang yang ingin melengkapi ini, misalnya untuk menuliskan nama pasangannya dan inganannya, boleh ini ya, boleh kita entry ulang boleh, tapi boleh kita nih bicara di sini ya, nih. Misalnya nama peparan ya, nih. Oke. Kemudian emailnya misalnya ini ya. Kemudian pesannya. Terima kasih. Misalnya Salom atau Horas ya, Horas. Saya Pinopar Borsak
Siromanggur. Saya mau melengkapi data atas nama ya Sipolan sundut 12 misalnya, nama pasangan bla bla bla, kemudian inganan bla bla bla. Itu kalau konteksnya saya yang diminta tolong untuk menambahkan ke dalam data itu. Tapi kalau misalnya ya yang bersangkutan ingin mengubahnya dengan membuat baru, boleh juga dibuat seperti ini. Saya dapat Borsak Siromanggur mau mengentri ya, ulang data AN bla 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 sundut bla bla bla. Tolong data yang ada dihapus ya. Terima kasih. Ya, misalnya seperti itu. Nanti saya akan cek email dan saya akan menindaklanjuti. Kalau ini benar-benar menggambarkan peparannya Borsak Siromanggur, pasti saya akan ikuti, istilahnya seperti itu. Kemudian gini ya, kemudian untuk ya ini nanti kita kirim seperti ini ya, kirim. Oke. Kemudian kita mau berbagi aplikasi ini ya kepada teman satu marga kita, si Hombing Lumban Toruan ya. Langsung aja dari sini. Ini bagikan Piawea. Oke. Kemudian ini adalah tutorial, ini adalah pemberitahuan dari pengembang dari saya tentang perubahan-perubahan terbaru dalam aplikasi ini. Dan ini adalah tombol keluar. Khusus untuk cara instalasi nanti akan saya buat video khusus supaya jangan terlalu panjang. Demikian dulu ya pengantar dari saya, penjelasan dari saya. Mari kita lihat aplikasi ini. Jangan lihat tampilannya yang jelek, tapi lihatlah kegunaannya untuk kepentingan internal peparan Borsak Siromanggur Cihombing Lumban Toruan. Atas perhatian Amang Inang seluruhnya saya ucapkan terima kasih. Salam kreatif dari Mr. Napit Studio.